Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Panoh dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ada Richard Delia Hutapea dan juga Rory Divani Hutapea. Kami akan mempresentasikan tentang kitab Ezra, yaitu pemulihan setelah pembuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan siapa itu Ezra. Ezra adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Dia adalah seorang imam yang berasal dari kaum Harun. Gelarnya yang resmi adalah imam dan ahli Taurat. Kedudukannya di Persia adalah seperti kepala departemen urusan orang Yahudi. Dia diutus ke Yerusalem untuk memperbaiki dan memeriksa keadaan di Yerusalem dan Yehuda. Dengan berpedoman kepada hukum Allah, ia kembali bersama dengan barisan bangsa Yahudi yang dipulangkan dari Persia. Ezra, seorang ahli Taurat, sehingga akhirnya ia dipilih kembali untuk membacakan kitab suci kepada bangsa Israel pasca pembuangan mereka dari Babel. Ia membacakan kitab Taurat Musa kepada bangsa itu dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Di tahun 458 sebelum Masehi, Nehemia 8 ayat 1-13 dan dilanjut ayat 19. Yang dengan kitab Taurat itu tak dapat tidak dimaksudkan Pentateuch kelima kitab Musa. Pembacaan ini menjadi pengingat kembali kepada bangsa Israel untuk menyadari pemulihan atas keberdosaan mereka dan pemeliharaan Tuhan selama mereka ada di pembuangan sampai tiba kembali di Yerusalem. Setelah kembali dari pembuangan, masalah baru yang dihadapi oleh Ezra juga adalah mengatasi perkawinan campur. Karena bangsa Israel yang tidak ikut di bawah kepembuangan menikah dengan bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Sehingga ketika Ezra dan segenap bangsa Israel dari pembuangan kembali, mereka menemukan bahwa sudah banyak orang-orang asli Israel yang menikah dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Sehingga itulah yang menjadi kendala baru bagi Ezra untuk menegakkan kembali hukum Taurat. Untuk latar belakang Ezra akan dilanjutkan oleh Rory Divani Hutapea. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Rory. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kitab Ezra. Kitab Ezra Nehemia kebanyakan dalam kitab modern. Kedua kitab ini dipisah, tapi pemisahan ini dilakukan lama setelah kitab ini ditulis. Kitab Ezra adalah bagian dari sejarah yang berkesinambungan dari orang Yahudi kembali dari pembuangan yang ditulis pada masa-masa setelah pembuangan. Adapun kitab-kitab yang ditulis dalam masa setelah pembuangan terdiri atas 1 dan 2 Tawarik, Ezra dan Nehemia. Dalam perjanjian lama Ibrahim, Ezra dan Nehemia semulanya menjadi satu kitab, sebagaimana satu halnya 1 dan 2 Tawarik. Para ahli Alkitab pada umumnya beranggapan bahwa sejarah yang disajikan dalam kitab-kitab ini pertama-tama merupakan karya yang terilham dari seorang pengarang pada masa pasca pembuangan. Menurut tradisi, Ezra yang mengumpulkan semua kitab perjanjian lama pada masa setelah pembuangan untuk menjadi kesatuan. Memulai bentuk ibadah yang dipakai di sinagogek dan mendirikan sinagogek besar di Yerusalem, di mana kanon perjanjian lama Ibrani akhirnya ditetapkan. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Ezra diberi kepercayaan khusus untuk menyusun kembali Taurat yang telah rusak setelah masa pembuangan. Setelah ia sendiri mendapatkan ilham dari Allah, penulis kitab ini. Sesuatu yang sangat mungkin ia menyusun catatan sejarah ini di bawah ilham Roh Kudus dengan merujuk kepada aneka dokumen dan surat yang resmi. Misalnya Ezra 1 ayat 2-4, Ezra 4 ayat 11-22, Ezra 5 ayat 7-17, Ezra 6 ayat 1-12. Daftar keturunan, misalnya Ezra 2 ayat 1-70 dan catatan pribadi. Misalnya Ezra 7 ayat 27-9 ayat 15. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali Ezra 4 ayat 8-6 ayat 18 dan Ezra 7 ayat 12-26 yang ditulis dalam bahasa Aram.
sini saya akan menjelaskan tentang garis besar dari kitab Ezra secara menyeluruh. Pada poin yang pertama di dalam Ezra 1 ayat 1 sampai 10 diterangkan bahwa Raja Quraisy mengizinkan orang Yahudi untuk kembali dari tanah pembuangan pada tahun 537 sebelum Masehi di dalam pimpinan panglima perang pada waktu itu, yaitu Sesbazar. Di dalam Ezra 2 ayat 1 sampai 70 dijelaskan daftar nama-nama orang yang kembali dari pembuangan. Di dalam Ezra 3 ayat 1 sampai 13 dijelaskan dan dikisahkan bagaimana mezbah dan fondasi bait Allah kembali dibangun dan ditegakkan serta diletakkan. Di dalam Ezra 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat ke-24 dijelaskan bahwa adanya ancaman musuh dari bangsa-bangsa sekitar yang merasa terganggu akibat kedatangan kembali masyarakat Yahudi pada saat itu, yang akhirnya menghalangi pekerjaan pembangunan hingga masa pemerintahan Raja Darius. Di dalam Ezra 4 ayat 6-23 diceritakan bahwa kelanjutan dari perlawanan bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem terhadap pembangunan tembok kota masih tetap terjadi hingga pada masa Raja Ahasweros dan Raja Artasasta yang berakhir pada penghentian pengerjaan tembok. Di dalam Ezra 5 ayat 1 sampai Ezra 6 ayat 22 dijelaskan tentang pembaharuan bait Allah melalui nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Perlu diingat juga di dalam kurun waktu kehidupan Nabi Ezra ada juga nabi-nabi yang hidup di dalam masa setelah pembuangan. Salah satunya Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Di dalam Ezra 7 ayat 1 sampai 28, Ezra kembali diutus oleh negeri Persia untuk menjaga supaya Taurat tetap terjaga dengan baik di dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Di dalam Ezra 8 ayat 1 sampai 36 diceritakan bagaimana perjalanan Ezra hingga sampai dengan selamat ke tanah perjanjian. Di dalam Ezra 9 ayat 1 hingga dengan Ezra 10 ayat 44, Ezra dan bangsa Yahudi menghadapi sebuah masalah yang sudah dijelaskan di awal tadi mengenai perkawinan campuran. Sejumlah besar teks yang disajikan di dalam kitab Ezra sejatinya mengundang kita sebagai seorang Kristen untuk meninjau kembali hubungan kita terhadap Allah. Sejatinya, pesan yang ingin dicapai oleh kitab Ezra ini adalah pemulihan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat manusia. Ezra menyadari juga bahwa Tuhan Allah tetap bekerja di dalam hidupnya. Ketika kita melihat di dalam Ezra 7 ayat 6, di dalam Ezra 9 ayat 28, di dalam Ezra 8 ayat 22 dan 31, di situ Ezra mengklaim dirinya bahwa tangan Tuhan berada di atasnya. Hal itulah yang menjadi kekuatan bagi Ezra untuk tetap memulihkan kembali keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Pernyataan dan karya Tuhan terhadap bangsa Israel sejak masa pemerintahan raja hingga dibuang, hingga kembali lagi ke negeri yang semula dijanjikan Tuhan masih sangat terasa. Dan seharusnya orang Israel menyadari hal ini sebagai salah satu bentuk didikan Tuhan atas kebebalan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.